anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita sepanjang hari, terutama hari ini, sehingga kita boleh hadir dan bersekutu bersama-sama dalam persekutuan alumni pada sore hari ini. Mari kita bersyukur. Saya ajak juga kita bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjalin pada hari ini, dan tolong untuk kita sama-sama doakan agar persekutuan ini boleh berjalan dengan segala apa yang mendukungnya, peralatan, media, dan juga jaringan yang akan kita pakai, dan bersyukur untuk kehadiran Kak Daniel pada sore hari ini. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Mari kita juga bersyukur untuk persekutuan yang sudah terjadi, dan mari kita doakan untuk teman-teman yang akan hadir, semoga mereka boleh hadir pada saat ini, dan teman-teman yang belum hadir mungkin belum sempat hadir pada saat ini, kita doakan agar mereka bisa bersama-sama suatu saat nanti untuk bergabung bersama-sama dengan kita pada dalam persekutuan ini. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Oke, baik. Kita akan memulai persekutuan kita pada sore hari ini. Namun sebelum itu saya akan undang kita untuk mengangkat satu pujian, dan saya akan undang kita untuk menyanyi satu pujian yang berkata, "Ku bersyukur karena kasih setiamu." Kita melihat banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang kita rasakan seperti teriknya matahari, hembusan angin yang kita rasakan di atas kulit kita merupakan anugerah juga dari Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, "Ku bersyukur karena kasih setiamu." Matamu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Tak perlu khawatir.
yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ya, sebelum kita buka persekutuan kita pada sore hari ini, saya akan buka dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Seperti pujian tadi, kami bersyukur dan berterima kasih kami naikkan hanya kepadamu untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur untuk persekutuan yang boleh berjalan pada sore hari ini. Kami ingin taruh persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan yang Kau juga boleh memakai hamba-Mu dan juga Kak Daniel dalam memimpin setiap sesi pada pertemuan kali ini, dan kami menyerahkan hati kami dalam tangan-Mu dalam persekutuan ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Seperti pujian tadi, banyak keagungan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, dan saya akan mengundang kita untuk masuk dalam penyembahan. Kita akan menyembah dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, Be exalted, O God. I will give thanks to Thee, O Lord, among the peoples. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great to the heavens, and Thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory, let Thy glory be over all the earth. I will give thanks to Thee, O Lord, among the peoples. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great to the heavens, and Thy faithfulness
kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda kita berterima kasih kepadanya. Dan untuk pemberian persembahan akan ditampilkan dalam slide. Jadi kakak abang yang ingin memberikan persembahan boleh berikan lewat cara transfer ke nomor ini yang nanti akan tertera di presentasi. Dan nanti kalau sudah diberikan, tolong untuk memberikan konfirmasi ke kontak person yang sudah tertera juga di slide. Seperti itu. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kepada kita. Jadi karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita membalas kasih itu berdasarkan kasih yang tulus yang sudah Allah berikan juga kepada kita. Dan seperti yang sudah tertera di slide, kakak boleh memberikan persembahan lewat nomor rekening BRI yang sudah tertera, boleh difoto atau di screenshot, kemudian nanti dikonfirmasi ke Kak Septia, ada nomornya tertera di dalam. Saya akan memberikan waktu 1 menit untuk kakak-kakak screenshot dan foto slide yang sudah tertera ya. Oke, jika sudah, untuk mengantarkan persembahan kita pada sore hari ini, saya undang kita kembali angkat satu pujian yang berkata bahwa persembahanmu.
sekarang kita akan masuk dalam sesi bersama Kak Daniel. Nah, untuk mengantar ke dalam sesi kita, kembali lagi saya undang kita untuk angkat satu pujian yang berkata, nyanyikanlah lagi bagiku. Lalu Kak Daniel untuk bertempat. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kepada Kak Daniel, dipersilakan. Ya, baik. Selamat sore teman-teman semua dari Timika. Sore Kak. Salam kenal. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengenal saya. Nama saya Daniel Puspowardoyo. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan ya. Saya melayani di satu kota di Jawa Tengah yang namanya Purwokerto. Ya, jadi bagian Jawa Tengah, kota agak sebelah barat, begitu ya. Baik, pada sore hari ini kita belajar one in one. Ya, minta tolong untuk bisa di-share-kan. Juga bagus. Jadi diikat di dalam satu, ya, di dalam satu kesatuan. Jadi ini sesuatu yang menarik sekali, bagaimana dua orang yang berbeda, ya, lawan jenis, laki-laki dan perempuan, tetapi bisa disatukan menjadi satu, begitu, dua menjadi satu. Ini yang menjadi bagian yang akan kita bersama-sama pelajari, gitu ya. Next. Saya mencoba dulu membacakan satu puisi yang saya tulis, yang judulnya Tetap di Sini. Aku selalu merindu dan menetap dalam dirimu, sebab hidup jauh lebih baik berjalan menujumu. Bersamamu tak kemana-mana lagi. Bagai cinta yang terus bersemi, semakin menua, semakin aku rasa. Berulang kali musim silih berganti. Aku memutuskan untuk tetap di sini. Tiada angin, tak juga hujan, tak pula matahari yang akan dapat membawa pergi. Karena hidup adalah perjalanan. Sejatinya perjalanan bukanlah tentang cepat atau lambat sampai, tapi apa yang kau dan aku rasakan setelah petualangan usai. Itu bukan usia ya, usai.
cintaku tetap terpatri padamu dan menetap di sini. 19 Oktober 2019 itu adalah puisi yang saya tulis untuk memperingati ulang tahun pernikahan kami yang ke-17 tahun. Jadi tahun ini kami memasuki usia pernikahan 20 tahun saya dengan istri saya. Jadi hampir boleh dikatakan tiap tahun pada waktu ulang tahun pernikahan saya selalu membuat puisi-puisi semacam ini. Nah, jadi ini menunjukkan dari puisi ini menunjukkan sesuatu yang kesatuan di sana. Dari dulu satu orang, kemudian ketika menemukan tambatan hati, menetap di sana, tidak kemana-mana lagi, terus-menerus menjalani kehidupan. Persoalannya apakah cepat atau lambat nanti sampai kepada akhir kehidupan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa yang aku dan istriku rasakan selama perjalanan ini. Dan disitulah cinta itu terpatri, disitulah kesatuan itu ada, dan keputusan untuk menetap dan tidak kemana-mana lagi. Ya, ini yang ada di dalam puisi ini. Ya, next. Nah, kita akan mencoba melihat dasar dari pernikahan di dalam kitab Kejadian pasal 2, ayat 15 sampai 18 dan ayat 24. Tuhan yang merancang lembaga pernikahan itu dengan maksudnya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi tadi ayat 15 sampai ke 18, lalu saya sambung langsung ke ayat yang ke-24. Jadi di sini kita melihat pada waktu Allah melihat Adam itu seorang diri, Allah berpendapat tidak baik kalau Adam atau manusia itu seorang diri saja. Dan oleh karena itu, Allah memutuskan untuk menjadikan seorang penolong bagi Adam. Nah, dikatakan di situ menggunakan kata penolong. Penolong dalam hal apa? Tentu saja ada kaitannya dengan ayat yang ke-15. Pada saat Adam belum memiliki seorang penolong, Adam sudah diberikan kepercayaan atau tanggung jawab untuk memelihara taman dan mengusahakan Taman Eden itu. Ya. Lalu kemudian kriteria penolong yang akan diberikan Allah kepada Adam itu adalah sepadan dengan dia. Nah, di sini kemudian akhirnya dilanjutkan ayat itu bagaimana Allah kemudian menjadikan Hawa dan menjadi penolong yang sepadan untuk Adam. Dalam rangka untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, disinilah inisiatif Allah. Dan disinilah juga bagaimana Allah merancang lembaga pernikahan yang pertama kali antara Adam dan Hawa. Allah punya maksud di dalam pernikahan itu. Dan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya ini, kemudian ketika sudah memutuskan untuk bersatu, untuk meninggalkan masing-masing keluarga itu, dan membentuk keluarga baru, maka keduanya menjadi satu. Dikatakan bersatu, Adam bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi bukan lagi dua, tapi satu. Ya. Next slide. Nah, kita coba melihat poin-poin penting yang akan kita pelajari. Next. Jadi kita melihat poin yang pertama nanti kita pelajari bahwa Allah itu terlibat di dalam pernikahan.
Next. Lalu pernikahan itu terdiri dari seorang pria dan wanita, dan itu akan berlangsung seumur hidup. Next. Dan pernikahan itu adalah sarana, ya, atau adanya penolong yang sepadan itu. Next slide. Dan bagaimana kemudian kita mempersiapkan pernikahan. Ya, jadi ada teman-teman di sini yang sudah menikah, tapi juga ada teman-teman yang belum menikah. Nah, jadi kita akan mempelajari bagian ini. Next slide. Nah, poin pertama yang akan kita pelajari bahwa Allah itu terlibat di dalam pernikahan. Jadi pernikahan Kristen itu bukan sekedar inisiatif laki-laki dan perempuan untuk menikah. Bukan sekedar karena keinginan, kemauan dari seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu pernikahan. Bukan semata-mata demikian. Ya, tetapi di dalam pernikahan Kristen, Allah terlibat di dalam pernikahan itu. Next slide. Next. Nah, apa saja keterlibatan Allah itu? Allah terlibat di dalam pernikahan Kristen itu, yaitu Allah menetapkan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ya, jadi hanya seorang laki-laki dan perempuan, tidak boleh sejenis. Ya, tidak boleh antara laki-laki atau seorang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tidak boleh. Jadi Allah terlibat betul menetapkan standar, menetapkan satu ketetapan. Pernikahan yang benar di hadapan Allah itu adalah laki-laki dan seorang perempuan. Ya, next slide. Lalu keterlibatan Allah di dalam pernikahan itu, Allah menetapkan tujuan pernikahan itu. Ya, next slide. Yang ketiga, Allah juga menetapkan kriteria calon teman hidup bagi anak-anaknya. Artinya apa? Anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya tidak diperkenankan untuk sembarangan memilih calon teman hidupnya. Tidak boleh hanya semata-mata karena ketertarikan, rasa suka, atau cinta, maka kemudian langsung menikah tanpa mempertimbangkan kriteria yang Allah tetapkan. Jadi oleh karena itu, ketika anak-anak Tuhan akan membentuk pernikahan, maka perlu memikirkan lebih dulu kriteria seperti apa yang Allah tetapkan bagi anak-anak Tuhan untuk memilih calon teman hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Allah itu tidak berkenan orang-orang Israel itu menikah dengan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel itu atau bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa-bangsa lain itu bisa mempengaruhi bangsa Israel untuk menyembah berhala. Maka itu mereka sangat diberikan ketetapan dengan ketegasan. Bahkan sampai Allah murka kalau sampai kemudian orang Israel itu menikah atau menikahkan anak-anak mereka dengan anak-anak bangsa lain. Ya, next slide. Nah, yang keempat, keterlibatan Allah di dalam pernikahan itu, Allah menuntun anaknya sehingga menemukan teman hidupnya. Meskipun jodoh tidak semuanya ditetapkan oleh Allah. Jadi, saya ulang. Tidak semua orang dijodohkan oleh Tuhan. Jadi, jangan berpikir kalau jodoh itu semua dari Tuhan. Tidak. Ya, artinya kalau jodoh dari Tuhan itu artinya apa? Allah itu kemudian mengatur A dengan B, lalu kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, ya nanti akan dijodohkan, gitu. Ya. Nah, kalau demikian, maka orang sepertinya tidak diberi tanggung jawab untuk menentukan pilihannya, keputusannya, kehendak bebasnya tidak diperhitungkan di sana. Nah, Allah tidak demikian. Ya, jadi Allah memberikan kebebasan bagi anak-anaknya untuk memilih, menentukan, memutuskan, bertanggung jawab terhadap apa yang hendak diputuskan terkait dengan pilihan teman hidupnya. Tetapi Allah akan menuntun, memimpin. Allah tetap memberikan kesempatan anak-anaknya itu untuk terus meminta bimbingannya sampai anaknya tersebut menemukan teman hidupnya. Next slide. Lalu kemudian
Allah juga terlibat mengatur bagaimana kehidupan pernikahan itu. Ya, jadi bagaimana kemudian kehidupan anak-anak Tuhan di dalam pernikahan itu, Allah juga terlibat. Allah juga membimbing. Ya, kehidupan pranikah dan pasca hari H di dalam pernikahan, Tuhan tetap terlibat. Ya, terus menuntun sampai akhir di mana anak-anak tersebut berpulang kembali kepada Allah. Next slide. Nah, yang terakhir, keterlibatan Allah itu akan menjadi pusat atau sumber di dalam pernikahan. Ini menjadi penting. Jadi saya mengatakan pernikahan itu tidak boleh terlepas dari Allah. Bahkan Allah itu menjadi pusat atau sumber di dalam pernikahan. Siapa yang bisa membuat seorang suami atau seorang istri bisa mengasihi pasangannya? Siapa yang bisa menerima keberadaan suami atau pasangannya itu? Siapa yang bisa memampukan seorang suami atau seorang istri untuk bisa memaafkan kesalahan pasangannya? Ya. Apa yang membuat seorang suami atau seorang istri itu bisa terus-menerus bisa menghormati, mengasihi, mencintai, dan sebagainya kepada pasangannya? Kalau bukan dari Allah. Karena setiap kita tidak punya sumber kasih itu. Setiap kita itu tidak mampu untuk bisa berbuat baik, bisa mengampuni dengan tanpa syarat. Kalau itu tidak dimampukan atau tidak bersumber dari Allah. Itulah yang membuat kemudian kenapa Allah perlu terlibat di dalam pernikahan. Sampai kemudian pernikahan itu berakhir dengan indah, itu karena keterlibatan Allah. Ya, seorang suami ketika merasa kecewa dengan istrinya, atau istrinya kecewa dengan suaminya, bagaimana dia bisa mengadu? Bagaimana dia bisa berseru-seru untuk meminta tolong kepada Allah? Allah lah yang kemudian akan memberi kekuatan. Allah yang akan menghibur. Allah yang akan menyatukan mereka. Allah yang akan memimpin pernikahan itu. Jadi keterlibatan Allah itu dari awal sampai kehidupan pernikahan, Allah terlibat di dalam seluruh hal itu. Jadi dengan kata lain, kita apabila memutuskan untuk menikah, apabila kita menggumulkan calon teman hidup kita, apabila kemudian kita menjalani pernikahan, jangan pernah tinggalkan Allah di dalam kehidupan kita. Next slide. Nah, cinta tidak hanya tentang saling memandang, tetapi melihat bersama ke arah yang sama. Jadi cinta itu tidak hanya tentang antara saya dengan pasangan saya. Bukan hanya antara saya dengan pasangan saya memandang. Oh, dia baik. Oh, aku cinta kamu. Oh, dia mencintai aku, dia menerima aku. Dan sebagainya. Tetapi pasangan itu adalah melihat bersama, punya perspektif sama, punya tata nilai yang sama, punya kehidupan yang sepadan. Untuk apa? Memandang ke arah yang sama, melihat ke arah yang sama. Nah, di sini ada beberapa poin, ya. Jadi saling memandang, kemudian memiliki cara pandang yang sama, lalu memiliki fokus pandangan yang sama, ya. Nah, inilah pernikahan. Inilah yang disebut dengan cinta itu. Jadi cinta kalau hanya sekedar aku suka kamu, kamu suka aku, tapi tata nilainya berbeda dengan pasangan, ya kehidupan pertumbuhan kita tidak sama, latar belakangnya mungkin banyak sekali keberbedaan, pasti akan menimbulkan persoalan. Menjalani pernikahan jadi lebih sulit. Apalagi tidak memiliki fokus pandangan atau tidak memiliki orientasi tujuan yang sama. Pasti ini akan menimbulkan banyak masalah. Ya, next slide. Nah, yang kedua, poin yang kedua yang kita pelajari adalah seorang pria dan seorang wanita seumur hidup. Jadi pernikahan itu adalah seorang pria dan wanita seumur hidup. Jadi tidak boleh di tengah-tengah
perjalanan itu kemudian sudah capek, ya, nggak mau lagi menikah, nggak mau lagi menjalani hidup pernikahan, nggak bisa. Jadi ketika Anda sudah memutuskan akan menikah dengan seseorang, sudah kemudian masuk dalam pernikahan, maka tidak boleh ada kembali, ya, tidak boleh ada keluar dari pernikahan itu kalau bukan karena maut yang memisahkan atau karena kondisi-kondisi tertentu. Ya, oleh karena itu pertimbangkan dengan baik-baik sebelum kita melangkah kepada pernikahan, karena ini adalah pernikahan seumur hidup. Next slide. Jadi tadi saya katakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjalani pernikahan seumur hidup. Ya, jadi saya ingat waktu dulu tanggal 19 Oktober ya tahun 2002 saya menikah dengan istri saya, dan pada waktu di dalam gereja, di dalam peneguhan di situ, ketika pendeta itu kemudian menyampaikan khotbah dan sebagainya, nyaman-nyaman. Dan ketika pada saat itu, saya dengan istri saya maju ke depan, diminta untuk bersujud di depan altar, begitu. Lalu kemudian kami didoakan, ya, tangan pendeta itu ditumpangkan ke kepala kami, gitu ya. Waktu tangan pendeta itu ditumpangkan ke kepala saya merasa perasaan saya senyap dalam sesaat. Saya merasa sudah merasa seperti tidak bisa berpaling lagi, merasa tidak boleh menengok ke belakang lagi, tidak boleh memilih lagi. Artinya ketika saya sudah diputuskan untuk menikah dengan pasangan ini, sudah diteguhkan di depan hamba dan jemaat, di depan Allah, maka yang harus dipikirkan terus maju ke depan tanpa berpaling ke belakang. Nah, ini yang dikatakan menjalani pernikahan seumur hidup. Ya, next slide. Oleh karena itu, saya menyarankan supaya kita berhati-hati. Ya, berhati-hati kenapa? Karena banyak kasus orang-orang yang menikah kecewa. Kecewa dengan pasangannya. Menyesal kenapa memilih pasangan ini. Kenapa dulu waktu berpacaran baik-baik, tapi setelah menikah tidak seperti yang dibayangkan. Banyak kemudian orang-orang yang kompromi sebelum menikah. Nggak apa-apa kok, gitu ya. Dia hanya judi-judi, nanti kalau menikah dia baik-baik saja. Nggak apa-apa kok, dia gonta-ganti pacar. Nanti kalau menikah dengan aku, nanti aku rawat dia mungkin akan berubah. Ya, nggak apa-apa kok, dia sering berhutang. Ya, dia sering berhutang atau dia sering mabuk-mabukan, nggak apa-apa, nanti kalau menikah nanti dia bisa berubah kok. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu terjadi. Justru di dalam pernikahan, kehidupan itu, persoalan itu justru lebih banyak kompleks. Ya. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk ditanggung. Ya, banyak kasus pasangan-pasangan menyesal. Memasuki pernikahan, mereka kecewa, mereka sakit hati dengan pasangannya, karena dikecewakan, dikhianati, dan sebagainya. Mereka merasa salah memilih suami atau istri. Dan oleh karena itu, perlu untuk mengenali lebih dulu. Ya, kenali calon pasangan kita. Sebelum menikah, kenali betul latar belakangnya seperti apa. Kepribadiannya, karakternya, latar belakang keluarganya, ya, pertumbuhannya, luka-lukanya masa lalu. Lihat, kenali betul. Ya, pertimbangkan apakah Anda siap untuk menanggung semua itu. Jadi jangan berpikir, dia baik-baik kok. Nggak apa-apa. Orangnya perhatian, orangnya ramah, orangnya melayani Tuhan dengan baik, orangnya melayani Tuhan dengan giat, rajin. Jangan sekedar terkecoh orang tersebut aktif di dalam kegiatan pelayanan. Tidak selalu orang yang aktif kegiatan pelayanan itu hidupnya baik. Ya, kenali dulu hidupnya dan sebagainya. Maka itu saya menyarankan tidak terburu-buru untuk membuat keputusan menikah. Apalagi kalau baru kenal,
Baru kenal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lalu kemudian pacaran, lalu menikah. Tidak cukup dengan itu. Kenapa? Karena resiko pernikahan jauh lebih sulit untuk ditanggung. Dan pernikahan itu seumur hidup. Kalau Anda salah memilih, Anda akan menanggung akibat seumur hidup. Kalau Anda salah potong rambut, jadi kalau Anda salah potong rambut, Anda kecewa dengan hasil potongan rambutnya itu, Anda hanya kecewa mungkin sebulan. Sebulan lagi Anda bisa potong lagi, bisa punya rambut lagi yang baik. Kalau Anda kecewa dengan salah pilih jurusan perkuliahan, Anda mungkin hanya kecewa setahun. Kalau Anda mungkin salah pilih pemimpin, ya, pemimpin kota, pemimpin negara, Anda mungkin kecewa 5 tahun, nanti Anda bisa pilih. Tetapi kalau Anda salah pilih teman hidup, Anda akan bisa menanggung konsekuensi seumur hidup. Maka itu jangan terburu-buru, ya, kalau hanya baru kenal. Oke, next slide. Nah, kita melihat bahwa pernikahan itu sebenarnya hanya merupakan sarana. Yang nomor 3 tadi ya. Jadi pernikahan itu bukan tujuan. Jadi kalau orang sudah menikah, jangan berpikir sudah mencapai tujuannya. Tidak. Justru pernikahan itu adalah awal dari kehidupan petualangan yang baru. Nah, disitulah dinamika perjalanan itu. Ada masa-masa naik turun, ada masa belokan, ada masa-masa jalannya licin, ada masa-masa jalan itu penuh lubang, dan sebagainya, penuh dengan tantangan, ada jalan yang penuh dengan kenyamanan, dan sebagainya. Jadi pernikahan itu hanya sarana. Jadi ketika Tuhan menjadikan 2 orang laki-laki dan perempuan itu menjadi satu, itu dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Jadi kenapa saya menikah dengan pasangan saya? Oleh karena ada tujuan yang mau saya capai. Ya. Jadi bukan pernikahannya itu sendiri, tapi pernikahan itu menjadi alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Next slide. Yang pertama, tujuannya itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Allah mau supaya watak kita itu bertumbuh. Karakter kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kita menikah atau tidak menikah, itu menjadi tujuan kita. Tujuan semua orang percaya. Jadi saya harus menjadi serupa dengan Kristus. Anda pun juga harus menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi, ada orang yang tidak menikah, ada orang yang menikah. Ketika orang menikah, maka juga diharapkan dengan pernikahan itu membuat karakternya itu makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Jadi, ketika saya menikah dengan istri saya, maka saya berharap istri saya akan melengkapi hidup saya supaya karakter saya itu semakin serupa dengan Kristus. Demikian juga dengan istri saya. Dengan menikah dengan saya akan menolong hidup dia supaya dia bertumbuh karakternya semakin serupa dengan Kristus. Jadi dengan begitu kita sudah bisa tahu apa kriteria yang harus kita tetapkan calon teman hidup kita seperti apa. Yang kedua, next slide. Yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah melakukan amanat agung Kristus. Jadi ketika orang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, maka dia otomatis akan melayani orang lain. Membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kenapa? Karena hati Kristus itu adalah jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Jadi kenapa Kristus mati di atas kayu salib? Karena dia mengasihi manusia supaya tidak binasa. Jadi kalau Anda dan saya, karakter kita semakin serupa dengan Kristus, maka pasti hati kita juga akan penuh belas kasihan, membawa jiwa-jiwa untuk bisa diselamatkan oleh Kristus. Jadi tujuan kita menikah adalah membuat kita bisa efektif untuk mengerjakan amanat agung Kristus, memberitakan Injil, membina, memuridkan orang lain, siswa, mahasiswa, alumni,
supaya mereka semua bisa terus bertumbuh menjadi murid Kristus. Jadi, saya mau katakan, ketika saya menikah, harus saling melengkapi. Pelayanan saya lebih baik dibanding kalau saya belum menikah. Demikian juga istri saya. Next slide. Yang ketiga. Jadi, yang ketiga, tujuan pernikahan itu adalah memberikan keturunan ilahi. Kalau Tuhan izinkan di dalam anugerahnya, pasangan itu kemudian memiliki anak-anak biologis, maka tanggung jawab pasangan itu membawa anak-anaknya itu untuk bisa mengenal Kristus, bisa bertobat, diselamatkan, kemudian bertumbuh menjadi murid Kristus, yang kemudian juga memiliki tujuan seperti yang di atas itu. Kalau toh kemudian Tuhan tidak memberikan keturunan secara biologis, maka anak-anak rohani itulah yang akan kemudian menjadi keturunan ilahi bagi mereka. Next slide. Yang terakhir, tidak bisa juga disangkal bahwa pernikahan itu juga bisa menjadi sarana untuk menikmati kebersamaan kita dengan pasangan kita. Bisa menikmati curhat bersama, menikmati saling berbagi, saling tolong-menolong. Kita bisa saling diskusi. Kita bisa tolong apapun juga. Ada yang merawat, ada yang memperhatikan, ada yang melayani, dan sebagainya. Menikmati kebersamaan itu. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan di dalam pernikahan. Nah, teman-teman, dengan tujuan semacam ini, Anda dan saya sudah tahu, kira-kira kalau saya memilih teman hidup, itu kriterianya seperti apa. Ya, kalau ini tujuan yang Allah tetapkan di dalam pernikahan, maka kita tidak bisa sembarangan untuk menikah dengan pokoknya asal kita ketemu orang, asal suka, asal dia menarik, asal dia tampan atau cantik, lalu kita karena kemudian nyambung, frekuensinya nyambung, maka kemudian kita menikah dengan orang tersebut. Nggak bisa, ya. Kalau pernikahan ini tujuannya itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga, pernikahan ini pun juga hitungannya hanya puluhan tahun. Ya, tidak nyampe ratusan tahun. Bahkan ada pernikahan itu usianya nggak nyampe setahun. Ada hanya beberapa bulan, bahkan hitungan hari sudah pernikahan ini sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain apa? Pernikahan Kristen itu bukan sekedar hanya menjalani kehidupan di dunia ini sementara. Tapi pernikahan Kristen, pengaruhnya itu seharusnya kepada kekekalan. Kehidupan setelah nanti kita bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Itu pernikahan Kristen. Jadi, maka itu kenapa ada tujuan seperti ini? Karena pernikahan Kristen bukan sekedar beranak pinak. Pernikahan Kristen bukan sekedar saya nanti bisa ada yang merawat kalau saya tua. Pernikahan Kristen bukan sekedar nanti bisa melakukan relasi seksual. Bukan. Tetapi pernikahan Kristen, pengaruhnya, dampaknya kepada kehidupan kekekalan kelak. Next slide. Nah, tragedi terbesar dari sebuah pernikahan bukan karena perceraian atau kehilangan pasangan karena meninggal, tetapi tidak tercapainya tujuan pernikahan yang Allah tetapkan. Jadi, tragedinya pernikahan itu bukan karena bercerai, bukan karena pasangannya meninggal, tetapi karena tidak mencapai tujuan tadi yang Allah tetapkan. Jadi itu saya tulis di dalam buku saya yang baru terbit bulan Oktober yang lalu, yang judulnya Tiba di Kamu, Sebuah Perjalanan Menuju Kamu. Jadi buku ini menjelaskan bagaimana perjalanan dari orang sebelum dia mendapatkan pasangan hidup. Dia mungkin menggumulkan apakah dia melajang atau menikah, apakah dia dikaruniai hidup melajang atau menikah, bagaimana dia tahu karunia itu, lalu bagaimana dia bisa menemukan teman hidup, lalu bagaimana proses menjalani pacaran, bagaimana bisa mengenali pasangan itu seperti apa, lalu bagaimana mempersiapkan pernikahan,
Lalu apa yang terjadi kalau nanti di dalam pacaran itu terjadi toxic relationship? Apa yang terjadi kalau nanti ternyata di dalam pacaran itu putus dan sebagainya? Tetapi di bagian akhir saya juga menuliskan tentang perceraian dan pernikahan kembali. Ya, itu untuk menjelaskan bagaimana perdebatan tentang perceraian dan pernikahan kembali. Nah, teman-teman kalau Anda mau berminat membeli dan membaca buku itu, Anda bisa beli di Tokopedia itu ya, yang toko buku Kristen itu. Oke, next slide. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan pernikahan. Jadi tadi saya sudah menyinggung tentang kehidupan pernikahan. Sekarang bagaimana kita mempersiapkan pernikahan bagi teman-teman yang belum menikah. Yang pertama, persiapkan dulu kehidupan pertumbuhan pribadi kita. Kedewasaan fisik, ekonomi, dan sebagainya. Pertumbuhan di sini yang saya katakan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan karakter kita. Karena karakter itu adalah kekuatan penopang pernikahan. Jadi kalau pasangan itu tidak dewasa hidupnya, maka penuh dengan konflik. Maka pernikahan itu akan menjadi neraka ya dijalani. Tapi kalau pasangan itu bertumbuh, karakternya dewasa, cara berpikirnya dewasa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka pernikahan itu sangat-sangat bisa dinikmati. Meskipun tidak lepas dari masalah, tetapi akan meminimalkan konflik-konflik yang tidak perlu pasangan itu. Ya. Tetapi persiapan pernikahan juga dibutuhkan kedewasaan fisiknya. Maka itu ada usia tertentu, kedewasaan ekonomi, kedewasaan mental, sosial, dan sebagainya. Jadi kalau Anda belum bekerja, jangan menikah dulu. Anda juga nanti setelah lulus kuliah, juga tidak langsung menikah. Anda juga butuh waktu untuk bekerja, menata ekonomi dulu. Siapa tahu nanti Anda mungkin juga akan menolong keluarga lebih dulu, maka Anda perlu mempersiapkan hal ini lebih baik. Next slide. Yang kedua, perlu persiapan melayani. Artinya apa? Sebelum Anda menikah, sebaiknya Anda terus rajin untuk melayani Tuhan. Ya, di PMK, di persekutuan siswa, di persekutuan alumni, menjadi pengurus, menjadi pemimpin kelompok kecil, KTB, atau apapun. Teruslah terlibat melayani. Kenapa? Karena pelayanan itu tidak boleh berhenti. Tidak ada kata pensiun. Ketika menikah, justru nanti makin dipertajam pelayanan itu. Next slide. Yang ketiga, belajar untuk melakukan peran sebagai calon suami dan istri. Seorang laki-laki atau nanti yang akan menjadi suami kelak, belajar bagaimana membuat keputusan. Seorang suami perlu belajar mempertimbangkan sebelum membuat keputusan. Perlu memikirkan pertimbangan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Supaya nanti dia bisa jelas membuat keputusan dengan bijak. Ya. Lalu juga berpikir tujuannya kemana hidupnya itu. Seorang istri juga perlu mempersiapkan diri untuk bisa merawat nanti anak-anak. Perlu belajar bagaimana memasak, perlu belajar menata pekerjaan di rumah, dan sebagainya. Itu perlu belajar. Karena saya melihat ada banyak calon-calon suami, banyak istri suami itu yang kemudian konflik gara-gara istrinya tidak bisa menata rumah. Suaminya kemudian juga tidak bisa berperan dengan baik. Ini karena tidak dilatih sebelumnya. Next slide. Yang keempat, membuat kriteria. Jadi Anda perlu juga membuat kriteria untuk calon teman hidup Anda. Kriteria yang Anda pilih tentu seorang anak Allah. Seorang yang bertumbuh. Seorang yang juga terlibat di dalam pelayanan. Next slide. Saling mengenal. Ya, Anda perlu juga kenali betul calon teman hidup itu seperti apa. Tadi saya sudah singgung, kenali betul, jangan seperti pokoknya asal suka, asal cinta, asal tertarik, asal nyambung pembicaraannya, enggak sekedar begitu. Tapi kenali betul. Ya. Bagaimana latar belakangnya dan sebagainya tadi itu. Ya, next slide.
Lalu konsultasi, ya. Jadi Anda juga perlu konsultasi dengan orang yang lebih dewasa dari Anda, yang netral, yang memahami betul bagaimana kehidupan pernikahan itu. Saya membimbing banyak orang-orang yang belum menikah. Ya, saat ini saya punya program namanya mentoring teman hidup. Jadi saya menjembatani orang-orang dari berbagai tempat yang belum mendapatkan calon teman hidup, belum memiliki pacar, karena keterbatasan akses kenalannya, maka saya jembatani, saya perkenalkan, kemudian mereka saling menggumulkan, mempertimbangkan, kalau cocok, kemudian mereka jadian. Ya, lalu sudah ada banyak pasangan-pasangan yang sudah jadian. Ya, sekarang ini terus masih banyak, sudah hampir 2 tahun ini saya menjalankan program itu. Termasuk juga sudah sekitar 3 tahun ini saya melakukan bimbingan pranikah bagi orang-orang pasangan-pasangan yang akan menikah. Di dalam bimbingan pranikah itu saya menolong mereka untuk mempersiapkan pernikahan dengan lebih baik. Dalam waktu 6 bulan bimbingan pranikah itu. Nah, jadi ini kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang bisa belajar, konsultasi, mendapatkan bimbingan, supaya mereka tidak asal menikah tanpa pertimbangan, tanpa persiapan yang matang, karena sangat berisiko tadi saya katakan. Kalau sudah terlanjur menikah, maka akan sulit untuk keluar dalam kondisi itu. Next. Amin. Waktu saya kembalikan. Ya, makasih Kak Daniel untuk pembahasannya pada hari ini, sangat menarik ya, tentang sebuah ikatan, terutama yang dibahas adalah pernikahan dan langkah-langkah menuju ke sana gitu. Ada satu hal yang membuat saya cukup menarik, menjadi sesuatu yang saya suka untuk ini ya, untuk di-highlight, yaitu cinta itu tidak hanya saling berpandang-pandang antar pasangan, tapi berpandangan menuju ke arah yang sama gitu. Sangat-sangat menarik seperti itu. Oke. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab untuk sesi ini. Silakan kakak-kakak kalau ada yang mau bertanya boleh langsung bertanya. Mungkin mau tanya tentang bagaimana sih menentukan kriteria kayak gitu dan hal-hal sebagainya gitu. Karena kebetulan di sini ada juga yang sudah cukup berumur tapi belum dapat pasangan kayak gitu. Kita sebut saja dengan inisial Y ya gitu. Nanti dia merasa teraniaya kalau sebut nama gitu. Oke, ada? Tapi mungkin untuk mengantar teman-teman sambil memikirkan beberapa pertanyaan, mungkin Kak ada pertanyaan sedikit. Kan Kakak tadi menyinggung tentang, di bagian terakhir kan menyinggung tentang kriteria tuh. Nah, apakah kita boleh nih, kalau menurut saya yang jadi kendala itu mungkin bagi setiap orang-orang yang masih belum mempunyai pasangan gitu. Mempunyai kriteria yang cukup tinggi gitu. Standarnya bukan hanya sekedar standar yang perlu diperhatikan seperti yang Kak bilang tadi, mungkin ada standar-standar lain gitu yang membuat kita mungkin saya lihatnya, asumsinya saya mungkin lamanya di situ mungkin. Nah, tapi menurut Kakak seperti apa? Apakah tidak jadi masalah standar kita tinggi gitu dan lain sebagainya, atau apakah harus sedikit menurunkan standar kalau kita dapat yang sedikit di bawah standarnya kita, apakah tidak apa-apa untuk menerima itu atau seperti apa gitu? Silakan Kak. Boleh. Oke, baik Andrew. Yang pasti kita tidak akan pernah mendapatkan atau menemukan orang yang sempurna. Kita nggak akan mungkin dapat, karena kita sendiri juga tidak sempurna. Jadi kalau kita nunggu orang yang ideal sempurna, nanti kita sampai mati pun juga nggak akan dapat, ya. Tetapi kita juga perlu tidak boleh sembarangan. Pokoknya asal manusia saja deh, yang penting suka jadian, itu nggak boleh juga, ya. Jadi saya selalu menekankan jangan menikah itu hanya bermodalkan cinta. Karena cinta itu bisa hilang. Karena rasa itu bisa up and down di dalam pernikahan. Ya, saat ini cinta, besok bisa benci. Ya, dan sebagainya. Maka itu tidak boleh hanya berdasarkan itu. Tetapi kita perlu membuat kriteria yang standar yang Allah sudah tetapkan tadi itu, yaitu kriteria primer, saya mengatakan. Kriteria primer itu adalah tadi harus sama-sama anak Allah. Jadi jangan hanya sekedar, dia aktivis pelayanan, dia Kristen, dia orang yang
rajin beribadah. Enggak. Saya sudah dalam banyak pengalaman, saya melihat, saya sudah banyak mengkonseling orang dalam hal itu tidak cukup untuk menetapkan seseorang itu tepat. Dia anak Allah atau tidak. Ya. Apalagi nanti kalau mendapatkan orang beda agama. Saya tidak pernah merekomendasi sama sekali. Jangan sampai. Misalnya dia ngomong begini, ya nanti aku mau deh ikut agamamu, nanti mau deh nanti menikah di gerejamu, boleh. Ya, itu apalagi bagi teman-teman putri, perempuan ya, jangan pernah nanti dapatkan laki-laki yang beda agama. Nanti ketika menikah, laki-laki itu akan jadi kepala rumah tangga, apapun keputusannya Anda akan tunduk. Ya, nanti kalau nanti dia berubah jadi berbalik agamanya, nanti mau nggak mau Anda akan ikut kepada dia. Ya, nah maka itu tadi satu kriteria anak Tuhan, yang kedua tadi bertumbuh. Kenapa bertumbuh penting? Berarti pertumbuhan itu apa? Dia punya persekutuan HPDT, punya persekutuan dengan Allah saat teduh. Lalu dia tahu bagaimana harus bertumbuh karakternya. Mungkin dia hidup di dalam pembinaan komunitas, gitu ya. Hidup di dalam firman. Lalu kemudian yang ketiga itu melayani. Tadi yang saya katakan, terus berjuang memenangkan jiwa-jiwa minimal itu. Nah, lalu kriteria-kriteria sekunder apa? Suku, usia, pendidikan, itu relatif. Ya, meskipun itu tetap dipertimbangkan karena ada suku-suku tertentu yang mensyaratkan harus dapat sukunya sama. Ya, dan sebagainya. Tetapi itu masih bisa diskusikan lah, tidak mutlak. Tapi yang mutlak tiga itu yang saya katakan sebenarnya tidak terlalu tinggi dan memang itu menjadi syarat yang penting karena pernikahan itu modalnya yaitu sebenarnya. Ya, jadi kalau karakternya dia nggak baik, terlalu sekali. Ya, jadi kalau itu tadi terkait dengan tujuan tadi itu, maka sebenarnya kriteria itu logis. Gitu. Itu kira-kira mudah-mudahan menjawab, Andrew. Oke, baik, makasih. Memang kalau pengalaman saya, yang kriteria primer ini tidak terlalu sulit ya, cuman susah didapat aja gitu. Oh, ada Kaneli mau bertanya atau memberikan pendapat, silakan boleh. Kaneli, dipersilakan. Ya, selamat sore Pak Daniel. Saya panggil Bapak ya. Selamat sore. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Satu, tadi maaf, kan saya sudah menikah. Cuman saya mau bertanya, ada tadi yang agak mengganjal tentang perceraian. Tadi ada kata nanti pernikahan itu hanya maut yang pisahkan atau ada tadi kalimatnya Pak Daniel, kondisi-kondisi tertentu. Nah, jujur ini penting, bukan berhubungan dengan saya, tetapi saya nakes, Pak. Jadi kalau saya sudah menghadapi pasien tiba-tiba curhat, ya dok, tensi saya begini-begini, karena saya punya masalah, suami saya itu begini-begini. Nah, ada beberapa kasus yang syukurnya karena saya nakes, saya tidak bisa menjawab tentang perpecahan rumah tangga dan begitu. Makanya saya arahkan untuk konseling. Apakah kondisi-kondisi yang tadi itu salah satunya adalah tentang KDRT? Karena jujur ada yang really mengancam jiwa, Pak. Kekerasan yang dilakukan oleh, terutama dari pihak laki-laki, padahal sudah berumah tangga, ada yang bahkan berumah tangga lebih dari 10 tahun, sampai harus sampai harus dirawat di rumah sakit. Apakah kondisi begitu yang sudah berulang-ulang bahkan mengancam jiwanya sampai membutuhkan perawatan medis, apakah itu salah satunya atau bagaimana? Yang kedua, Pak, kalau saya sendiri kan menikah baru mau jalan 16 tahun. Apakah sebagai pasangan konseling, kapan sebaiknya kami melakukan konseling pernikahan lagi, konseling tentang rumah tangga begitu, Pak? Kan Bapak lebih pengalaman di bidang pernikahan begini. Karena kalau saya lihat pada umumnya orang di Indonesia itu melakukan konseling pernikahan ketika mereka akan bercerai. Kalau dapat case dan tidak tertangani, berujung pada
hampir bercerai, baru mereka datang ke gereja konseling dengan rohaniawan, baru mereka mencari konselor pernikahan secara sosial biasanya. Atau apakah seperti kami itu, apakah kami perlu refresh berapa tahun sekali misalkan Pak, mohon arahan bagi kami. Terus, itu saja dulu Pak, sebelum saya nanti saya lupa lagi. Terima kasih Pak Daniel. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nelly. Sebelum saya menjawab nanti Bu Nelly itu, saya tadi mencoba untuk menambah yang tadi ditanyakan Andrew. Tadi Andrew mungkin terkait dengan kriteria tadi itu nampaknya sulit itu ya, padahal itu kriteria yang dasar standar. Nah, memang kesulitan itu adalah karena akses kita mungkin di satu tempat itu terbatas. Ya, mungkin teman-teman kita seusia itu sudah nggak ada, sudah levelnya nggak ada lagi. Maka itu kita perlu terbuka untuk orang-orang dari berbagai tempat, ya, untuk dijembatani tadi itu, supaya kita bisa punya akses pilihan lebih banyak, begitu. Jadi itu akan menolong. Memang persoalannya itu yang lebih banyak kesulitan itu perempuan, ya, itu yang lebih banyak kesulitan. Laki-laki relatif lebih mudah sebenarnya, ya, meskipun tidak semua laki-laki juga mudah, karena kalau dia punya persoalan pribadi itu yang jadi masalah. Oke, baik. Sekarang saya masuk ke pertanyaan ke Bu Nelly tadi itu. Nah, ada rumah tangga Kristen yang kemudian menghadapi persoalan-persoalan itu yang tadi saya sebutkan memang karena kehidupan pranikahnya itu sendiri bermasalah sebenarnya. Jadi, banyak sekali pernikahan-pernikahan bermasalah itu sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum pernikahan itu terjadi. Itu yang kemudian penuaiannya itu terjadi di dalam pernikahan itu. Ya, dan bermacam-macam tadi itu. Tapi itu salah satu faktor. Ada faktor juga yang kedua, pernikahannya itu sendiri kemudian memang di dalam perjalanannya bermasalah. Nah, nanti sebenarnya terkait dengan pertanyaan yang kedua itu. Kenapa? Saya langsung ke dua dulu ya. Jadi kenapa kemudian pernikahan itu tadi betul Bu Nelly katakan, seringkali ketika suami istri itu sudah mengalami persoalan di ujung tanduk, baru kemudian mereka berseru-seru kepada konselor atau kepada rohaniawan atau kepada orang lain, mereka cerita. Karena sudah mungkin nggak tahan lagi, dan tapi persoalannya itu sudah di ujung tanduk, begitu mau bercerai. Dan yang menjadi masalah itu seringkali yang mau datang ke konselor itu istri-istrinya, suami-suami itu nggak mau datang, gitu. Jadi kenapa? Karena egonya laki-laki itu, suami-suami itu memiliki ego gengsi yang tinggi sekali, itu yang seringkali juga jadi masalah. Nah, jadi apakah perlu pernikahan itu di-refresh? Apakah jalannya pernikahan itu perlu apa kemudian di dalam tanda kutip terus disegarkan, ditolong, terus dan sebagainya? Perlu, tapi tidak mutlak harus konseling. Tapi perlu di enrichment, jadi marriage enrichment itu. Jadi ada waktu-waktu di mana kemudian perlu mengadakan mungkin retreat bersama dengan teman-teman lain, atau mungkin kalau toh kemudian seperti gini, kalau alumni-alumni di Perkantas ini sebenarnya yang rumah tangga ini sudah ada dalam pembinaan, itu sebenarnya sudah cukup baik untuk terus belajar firman Tuhan, bagaimana memaintain jalannya pernikahan itu. Sekaligus komunitas itu bisa dipakai untuk berbagi, curhat, saling menolong, konseling dan sebagainya, itu sudah cukup sebenarnya. Jadi tidak perlu mungkin harus menunggu ada persoalan baru kemudian berlari meminta pertolongan. Ya, kecuali memang ada persoalan yang terjadi yang nampaknya suami istri tidak bisa memecahkan, maka perlu datang ke konselor atau ke siapapun yang bisa menolong. Itu ya. Lalu yang pertama, kalau kemudian ada persoalan di dalam rumah tangga, tadi saya mengatakan pernikahan itu sampai maut memisahkan. Tapi ada kondisi-kondisi khusus seperti apa yang akhirnya bisa terjadi perceraian. Ya, di dalam pengalaman konseling saya dengan banyak pasangan-pasangan ini terjadi demikian itu. Salah satunya itu KDRT, betul. KDRT sampai kemudian mengancam jiwa. Lalu mungkin orang mengatakan gini, saya sebagai konselor akan suatu saat seorang istri ngomong begini,
Pak, saya dipukulin terus nih. Suami saya selingkuh terus ini. Tiap hari saya bisa dimaki-maki, kadang-kadang saya bisa disiram air panas, kadang-kadang saya bisa dijambak rambutnya, gitu-gitu. Lalu sebagai konselor, saya mengatakan gini, Ibu harus sabar, Ibu harus belajar mengampuni, Ibu harus bisa menjadi istilahnya jadi istri yang nurut terus-menerus. Lalu dia bisa bertanya begini, Bapak kan tidak merasakan apa yang saya alami. Ya, kalau Bapak di dalam posisi saya dipukulin terus seperti ini, disiram air panas, apa Bapak mau? Itu yang sebenarnya juga seringkali kadang-kadang konselor tidak bijaksana di dalam memahami kondisi itu. Mereka berpikir dengan melihat sisi pokoknya ampuni deh, pokoknya terima deh, gitu aja. Nggak bisa. Itu dengan kata lain begini, firman Tuhan itu di satu sisi kasihilah, ampunilah, tetapi firman Tuhan juga dikatakan jangan melakukan kekerasan, jangan menyakiti, jangan memukul, dan sebagainya juga itu jangan dilanggar. Jadi bukan berarti lalu menyuruh seorang istri mengampuni, tapi seakan-akan diberi kesempatan seorang suami itu memukulin terus istrinya. Itu juga nggak bisa dibenarkan. Nah, dengan kata lain, memang di dalam situasi-situasi itu, saya biasanya tidak langsung mengatakan demikian, tetapi tentu saya akan lihat dulu kasusnya seperti apa. Biasanya saya minta suaminya untuk ketemu, bicara dengan saya dulu. Nah, tadi saya katakan, biasanya juga suami-suami itu nggak mau untuk datang. Itu juga jadi masalah. Ya, kalau dia kedapatan bersalah, kadang-kadang begitu. Nah, tetapi kalau itu terjadi sampai mengancam, maka sebenarnya secara hukum juga masih bisa berlaku. Jadi bisa dilaporkan juga kalau kita mau bertindak hukum. Tapi kedua, harus memang keluar dari rumah itu. Jadi tidak boleh ada di situ terus-menerus. Sampai misalnya mau dibunuh, sudah sampai kemudian ada yang kemudian mau dibunuh betul-betul, dibawain pisau, sudah diancam gitu ya, lehernya begitu. Nah, saya katakan tidak ada jalan lain keluar dari rumah itu. Ya, kenapa? Nah, pilihannya adalah seringkali orang, saya mau pisah rumah. Tidak bercerai secara sosial, tetapi dia pisah rumah. Ya oke, sebenarnya, meskipun sebenarnya secara hakikat, pernikahan itu sebenarnya sudah tidak ada kesatuan. Ya, tapi itu pilihannya, dan bisa juga nanti kesempatan siapa tahu bisa rujuk kembali. Nah, kesempatan itu sebenarnya dipakai, suami ini bisa kemudian siapa tahu ada kemungkinan dia bertobat. Hidupnya berubah. Baru kemudian dia berbalik. Tapi ada yang sampai akhir hidupnya enggak berbalik lagi. Ya, ada yang demikian. Jadi saya mendampingi juga satu pasangan yang berpisah sampai anak-anaknya itu kemudian merasa terluka dengan gereja. Mereka nggak mau, karena ini malah justru pendeta. Jadi pendetanya begitu mengancam istrinya, istrinya pergi dari rumah, sekarang berpisah. Anak-anaknya ikut dengan istrinya itu, dan mereka sekarang tidak mau datang ke gereja, trauma dengan gereja. Karena suaminya itu pendeta, malahan yang melakukan kekerasan, tindakan seperti itu gitu. Nah, jadi saya katakan mungkin situasinya demikian. Nah, contoh lain misalnya apa? Bisa terjadi situasi yang perceraian itu karena kehidupan dosa ini kan sudah kompleks sekali mempengaruhi pernikahan. Contoh, ya, ada orang menikah selama setahun, ya, kemudian ternyata istrinya itu tidak punya rahim. Jadi tahu ya kira-kira siapakah dia. Di dalam kondisi sekarang, apapun jadi mungkin gitu. Kalau kita lihat artis-artis itu yang sekarang kemarin juga saya baru baca, ya cantik sekali. Cantik sekali. Tapi ternyata dia melakukan sembahyang, dia dia sembahyang, dia memakai memakai sarung dengan kelaminnya, maksud saya memposisikan diri dengan jenis kelamin aslinya, maksud saya. Tapi tampilannya setelah itu ya pakai make up seperti perempuan, cantik sekali. Nah, kalau kemudian kita menikah dengan itu, dia nggak punya rahim pasti. Nah, apakah itu akan terus dibenarkan? Tentu tidak. Nah, itu salah satu hal yang lain, kira-kira Bu Nelly. Kira-kira begitu. Di buku saya tuliskan semua itu, beberapa hal tadi itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.
Gimana kalian menjawab untuk pertanyaannya? Oke, siap. Mungkin ada lagi ya mungkin ada lagi kah dari kakak-kakak yang mau bertanya seputar sesi ini? Mungkin Om Yanto itu tertarik, Pak Daniel butuh dijembatani tuh, Pak. Iya, Butuh Om ngomong Yanto. ke biro. Iya. Oke, kalau yang muda-muda nggak mau bertanya ya, saya selalu bilang kalau kalian nggak mau lagi ya saya gitu. Soalnya banyak yang katanya yang muda-muda yang nggak mau menikah gitu. Waduh, Mas Dan, sebenarnya idealnya pertanyaan pertama saya, idealnya pasangan suami istri itu dari segi umur berapa sih gitu. Soalnya gini, saya mencari orang yang umurnya agak dekat, minimal beda 10 dengan saya, tapi tidak ada gitu. Istri saya yang pertama dulu almarhum itu kan beda 11 tahun dengan saya. Nah, yang dekat-dekat malah beda 20-an gitu, Mas. Tapi kalau saya mendekati mereka, adik-adik ini yang protes gitu. Mereka bilang kami teraniaya, masa kakak dapat yang muda kok kami tidak dapat gitu. Yang dekat-dekat ini beda 22, 25, 20, ya beda 20-an tahun gitu, 18 tahun dengan saya gitu. Jadi saya juga agak ini juga gitu. Apakah harus saya mengikuti teladannya Ahok yang beda 30 tahun gitu, Mas? Itu pertama. Kedua, mungkin Mas Dan bisa bercerita kembali ceritanya ke saya dulu waktu di Solo itu. Ada yang menikah menipu gitu. Ternyata dia impoten. Nah, setelah menikah, apakah diperbolehkan untuk bercerai di situ? Supaya teman-teman ini bisa melihat kasus case yang seperti itu. Terima kasih, Mas Dan. oke, baik. Terima kasih, Pak Yanto. Yang pertama tadi secara usia, jadi mungkin langsung ke kasusnya Kak Yanto aja ya. Ya, kalau berkaitan dengan usia kan sebenarnya sangat relatif. Jadi tadi kalau misalnya orang masih muda-muda, itu sebenarnya banyak sekali kesempatan. Nah, sebenarnya langsung saya jawab aja Kak Yanto, saya punya banyak stok teman-teman perempuan yang kalau misalnya usianya kan, nah begini, di dalam program mentoring saya itu saya punya punya orang-orang yang ikut itu usianya 50 tahun, laki-laki. Mereka belum menikah sama sekali. Kalau Pak Yanto kan pernah menikah, ya. Mereka belum menikah. Nah, tapi mereka itu mengharapkan kriterianya itu secara usia itu 35, 36 tahun usianya. Jadi kan ada jarak sekitar 15, 16 tahun kan. Nah, waktu saya kenalkan, teman-teman putri ini juga nggak mau. Aduh Pak, kok jauh sekali jaraknya usianya. Ya, lalu yang kedua nanti saya nggak mau ditinggal sendirian. Artinya kan mungkin secara umur nanti bisa lebih cepat suaminya kan gitu. Karena dia berpikir si laki-laki ini berpikir karena saya masih pengen punya anak gitu. Maka yang usia produktif kan perempuan yang usia-usia di sekitaran itu kira-kira. Lalu saya katakan ya berarti harus terbuka realistis, cari istri-istri yang mungkin usianya tidak jauh beda, 40-an ke atas. Kenapa? Supaya dapat. Nah, berarti ada kemungkinan memang tidak punya anak. Kemungkinan loh ya, berarti masih mungkin punya anak. Karena kalau kehendak Tuhan terjadi kan mungkin juga. Ya, tapi juga bisa mungkin tidak punya anak secara medis. Karena medis kan mungkin tadi kalau Bu Nelly mungkin tahu ya sekitar 35 mungkin perempuan gitu. Tapi ya kan kita realistis dengan itu. Nah, akhirnya mereka terbuka. Ya udah, pokoknya siaplah dengan begitu-begitu. Nah, yang penting hidupnya baik. Nah, kalau Pak Yanto tadi mungkin lebih realistis, cari usia yang tidak jauh beda ya Pak Yanto ya. Nah, mungkin kalau mau, boleh. Nanti saya bisa kenalkan. Ya, nah nanti chat pribadi. Gitu ya. Yang kedua, terkait tadi itu dengan orang yang kemudian menikah. Nah, tadi yang mungkin ini nyambung dengan pertanyaan Bu Neri tadi. Apa bisa jadi penilaian tadi karena orang bisa berdosa, salah satunya selain tadi berganti kelamin,
gender tadi itu, tapi di awal dia tidak terbuka menipu kalau dia punya persoalan dengan alat reproduksinya. Ya, jadi itu membuat kemudian ketika menjalani pernikahan ya tidak menyatu secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau dikatakan satu daging tadi itu bukan semata-mata juga satu daging dalam satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Itu kan pernikahan Kristen kan sejatinya demikian. Ya. Tapi ini satu bagian juga nggak bisa gitu. Akhirnya juga pernikahan itu juga nggak jalan. Akhirnya ya bercerai. Tapi tetap diberi waktu dulu sebenarnya kenapa itu bisa terjadi. Jadi waktu saya menemani itu, ya persoalannya karena si pihak laki-laki ini tidak terbuka, tidak mengakui secara jujur dan tidak mau sungguh-sungguh untuk mau berubah. Ya akhirnya juga nggak bisa dipertahankan. Gitu. Maka itu tadi saya menyarankan, ketika sebelum menikah, kenali betul calonnya seperti apa. Jangan sampai nanti terjebak memilih kucing dalam karung. Ternyata salah. Oke, itu mudah-mudahan menjawab, Pak Yanto. Artinya Mas itu diperkenankan untuk bercerai ya Mas? Ya, karena memang kondisinya tadi itu memang seperti tadi itu, penipuan, ada kesalahan-kesalahan yang memang sudah dilanggar sejak awal dari komitmen itu tidak jujur. Bahkan pada hari H, mendekati hari H itu tetap tidak jujur hal itu. Dan kemudian setelah menjalani pernikahan pun tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya demikian rupa. Nah, pertanyaannya kan jadi hanya muncul begini. Mau terus menunggu sampai kapan? Atau mau berhenti? Itu pilihannya. Jadi, saya tidak pernah menyarankan orang untuk bercerai, tapi pilihannya tergantung dari masing-masing orang yang mau menjalani itu. Gitu ya. Itu kira-kira Pak Yanto. Terima kasih Mas. Ya, Oke, makasih Kak Yanto mau bertanya. Jadi bagian menarik ya untuk membahas titik perceraian ini. Saya jadi ada membayangkan sedikit apa yang saya mau tanyakan. Tapi saya kasih kesempatan ke teman-teman lain dulu. Satu pertanyaan terakhir teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini jadi kesempatan Mas, apalagi bagi teman-teman yang masih belum ini ya, belum belum mempunyai pasangan atau yang baru-baru menikah, boleh langsung ditanyakan. Seperti itu. Ayo, kakak-kakak, teman-teman. Kalau mungkin tidak ada, mungkin saya satu terakhir ya Kak ya. Kak Daniel mungkin saya mau bertanya, kan tadi bahasnya kan tentang perceraian walaupun saya belum sampai di sana nih, belum sampai di titik pernikahan juga belum nih ceritanya. Tapi saya pengen bertanya kalau misalnya, kan tadi ada kayak titik-titik gimana kita bisa, diperkenankan untuk bercerai gitu. Ada satu sisi kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau misalnya saya pengen tahu, eee, acuan-acuan lagi untuk kalau misalnya kita menghadapi satu masalah, misalnya kita sudah dalam satu situasi pernikahan, masalah-masalah seperti apa yang kita tidak perlu maksudnya jadi acuan untuk masih perlu mempertahankan pernikahan ini, jadi tidak sampai perlu untuk lanjut ke titik perceraian itu seperti apa gitu, Kak. Karena kan kadang mungkin ada dalam suatu pernikahan yang masalah sepele terus mereka menganggap itu jadi suatu masalah besar kan, dan membawa itu sampai ke ranah yang seperti yang tadi perceraian gitu. Mungkin ada titik-titik batas gitu yang mungkin, "Oh ini sebenarnya masih ini masalah yang tidak terlalu inilah, jadi kita masih bisa lanjut, masih bisa dipertahankan, nggak usah sampai ke sana lah," gitu. Mungkin ada contoh-contoh seperti itu atau acuan-acuannya, Kak? ya, baik. Yang pertama, secara prinsip begini ya, saya tidak setuju perceraian. Ya, karena apalagi anak-anak Allah yang menikah, tentu seperti firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah berkenan kepada perceraian. Itu apa yang disatukan Tuhan tidak pernah dibolehkan diceraikan oleh manusia. Tetap itu menjadi prinsip. Ya. Yang kedua, juga sebagai konselor, saya tidak pernah menyarankan, tidak pernah boleh menyarankan lah kepada orang-orang yang konseling untuk bercerai. Ya, tetapi pilihan-pilihan itu ada kepada tiap-tiap masing-masing pasangan. Nah, tadi sudah ada beberapa kasus yang dibicarakan itu memang kondisinya tidak mudah, sehingga memang pilihannya seperti tadi itu. Nah, tapi di luar itu, misalnya tentang masalah anak,
tentang masalah mungkin kebiasaan, tentang masalah pekerjaan, tentang masalah sakit penyakit. Mungkin misalnya pasangannya sakit, atau tiba-tiba mengalami kecelakaan, lalu kemudian dia nggak bisa produktif lagi. Boleh nggak cerai? Saya tidak pernah mengizinkan itu perceraian. Sebagai konselor, dengan peristiwa-peristiwa semacam itu atau kasus-kasus seperti itu, tidak ada toleransi untuk bercerai. Maka itu, supaya tidak mengalami banyak persoalan-persoalan dalam pernikahan, maka seringkali saya mengedukasi dulu sebelum menikah itu pasangan-pasangan muda ini supaya mereka betul-betul tahu bagaimana mempersiapkan pernikahan, bagaimana mengenali calonnya, bagaimana hidup bertumbuh, supaya nanti pernikahan itu bisa dinikmati dan kalau toh ada persoalan, itu akan ditanggung bersama-sama, tidak justru menjadi konflik di antara pasangan itu. Itu, ya, mudah-mudahan menjawab. Ya. Ya Kak, makasih banyak Kak. Sangat menjawab pertanyaan tadi. Berarti tetap kalau misalnya memang dalam pernikahan ada masalah dan itu harus tetap ya hadapi bersama-sama apapun risikonya gitu ya. Berarti tidak toleransi untuk perceraian sebenarnya. Itu dalam memang Ya. kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini saja sesi kita pada sore hari ini cukup menarik ya, banyak pembahasan yang boleh kita bahas dari tentang bagaimana sebuah ikatan itu bermula, kemudian dasar-dasarnya seperti apa, dan sampai pada pernikahan dan perceraian seperti itu. Nah, untuk menutup sesi kita pada sore hari ini, saya minta kesediaannya Kak Daniel untuk menutup kita dalam doa. Kak Daniel, dipersilakan. Ya, baik. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana prinsip-prinsip pernikahan itu. Apa yang kami pelajari ini sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Ketika kami berusaha untuk mentaatinya, maka justru itu akan membuat hidup kami merdeka, mengalami sukacita, karena kami dihindarkan dari hal-hal yang tidak perlu kami tanggung. Maka itu Tuhan terus pimpin teman-teman yang sedang menggumulkan teman hidup, supaya Tuhan juga terus menolong mereka bisa mendapatkan teman hidup yang baik, yang sesuai dengan kriteria yang Tuhan mau. Tetapi bagi teman-teman juga yang sekarang ini sudah menikah, supaya Tuhan juga yang menjaga, memimpin rumah tangga mereka, supaya rumah tangga mereka terus berada di dalam rencana Tuhan, mencapai tujuan yang Allah mau. Terima kasih Tuhan, terus berkati persekutuan alumni, teman-teman di Timika ini, supaya terus bisa memberi pengaruh kemudian kepada orang-orang sekitar, makin membawa banyak jiwa kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya Kak, makasih banyak untuk sesi kita pada sore hari ini. Bersyukur Kak Daniel boleh bersedia dan boleh hadir ya dalam persekutuan kita. Semoga pelayanan Kak Daniel sebagai staf di Purwokerto juga boleh tetap terus jadi berkat bagi banyak orang di sana dan juga boleh bersama-sama dengan keluarga terus diberkati. Ya, kita akan lanjut dalam sesi selanjutnya. Dalam sesi doa, kita akan mendoakan beberapa pokok doa yang akan ditampilkan di slide. Akan doakan bersama-sama. Ya, jadi kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi pelayanan perkantas di Timika, yaitu TP3, pengurus alumni, siswa, dan mahasiswa. Kita berdoa semoga kita sebagai pengurus, beberapa orang sebagai pengurus boleh setia dan tetap bertumbuh di dalamnya. Lalu kita berdoa untuk siswa, mahasiswa, dan alumni yang sudah dilayani. Semoga mereka memiliki hati agar tetap setia bersama-sama untuk dilayani dan berbeban untuk melayani juga. Kemudian kita bersyukur untuk rapat program. Kemarin beberapa tim pelayanan dari Perkantas sudah menyusun program-programnya baik alumni, siswa, dan mahasiswa. Mari kita bersyukur yang sudah selesai disusun dan program kerja yang sementara dijalankan. Semoga kita berdoa pengurus boleh sehati dalam mengerjakannya dan program kerja yang terbentuk itu boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang dilayani. Kemudian kita berdoa untuk regenerasi pelayan, kiranya makin banyak rekan-rekan yang mau memberi diri dan rindu untuk melayani, terutama untuk pelayanan siswa dan mahasiswa yang perlu ditopang pada saat ini. Kemudian kita berdoa juga untuk setiap alumni diberi kesehatan dan kekuatan mengerjakan tugas tanggung jawab dalam profesi masing-masing. Lalu kita berdoa juga untuk bangsa dan negara, kiranya para pemimpin dan jajarannya diberi hikmat, kebijaksanaan dalam membangun negeri,
Lalu kita berdoa untuk penanganan pemerintah dalam menghadapi varian baru yaitu Omikron COVID-19 ya. Dan juga teman-teman yang terinfeksi semoga lekas sembuh. Dan juga tambahan buat teman-teman alumni yang bekerja dalam bidang medis yang membantu penanganan ini boleh diberikan kekuatan dan semangat dalam mengerjakan tugas tanggung jawab untuk menangani hal ini. Seperti itu, karena di beberapa tempat termasuk Timika juga kasus COVID-nya naik, baik yang di Timika sama Tembagapura, jadi kita doakan agar boleh ditangani dengan baik, seperti itu. Nah, yang akan mendoakan pokok doa 1 dan 2 itu teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Kemudian yang mendoakan pokok doa nomor 3 dan 4, yang tadi saya sudah bacakan, untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan September, Oktober, November, dan Desember, akan mendoakan pokok doa nomor 5, 6, dan 7. Dan setelah kita mendoakan itu, saya minta kesediaannya Kak Yanto nanti untuk kita dalam doa. Kalau teman-teman sudah lihat yang ada di PPT, saya undang kita berdoa, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk pelayanan alumni pada sore hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Kak Dan yang boleh memimpin seringkan firman, Tuhan. Engkau kiranya memberkati dia di dalam pelayanannya sebagai staf perkantas di Purwokerto maupun sebagai seorang penulis. Berikan hikmat kepadanya di dalam pelayanannya, Tuhan, dalam mendidik para alumni, mahasiswa maupun siswa yang sedang Tuhan percayakan kepada kalian. Mengucap syukur untuk alumni yang boleh hadir di kesempatan ini, Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, Tuhan. Engkau tahu akan segala pergumulan kami, Tuhan kiranya hadir di dalam kehidupan para alumni semua, Tuhan. Supaya kami boleh, di dalam kehidupan ini, kami boleh memuliakan Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Yanto. Dan sebelum kita masuk dalam warta dan info, kita mau foto sama-sama dulu. Mungkin boleh dinyalakan kameranya, teman-teman dan kakak-kakak yang lain gitu yang belum menyalakan kamera, kita akan foto bersama. Nanti minta tolong Jessica untuk ini ya, tag fotonya. Berikan senyuman yang terbaik untuk foto ini. Ya. Senyum yang manis-manis yang apalagi Kak Yanto, siapa tahu ada yang terpikat dan tertarik gitu dengan senyumnya. Kalau tidak nanti bisa chat pribadi ke Kak Daniel gitu, karena Kak Daniel banyak stok. Kalau saya juga tidak dapat, kayaknya salah ke Kak Daniel ini. Minta stok. Oke. Silakan Jessica Kode kalau sudah untuk difoto. Pertanyaan mau Kesempatan sering. saya kasih kesempatan ke Jessica. Oke, buat kakak-kakak semua, ada yang masih belum on cam, ada Kak Septi, Kak Ramsi. Kalau memungkinkan boleh on cam. Kak Eri,
Kamiliati. Oke, pasang gayanya semua. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, apakah sekali lagi atau sudah? Terakhir kayaknya Oke, terakhir. kurang gurih. Siap. Kurang berasa ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak. Oke, makasih Jessica. Ya, kita akan masuk dalam warta dan info. Nanti yang akan dipimpin sama Kak Dorcas. Untuk Kak Dorcas, dipersilakan. Kak Dorcas ini juga selaku pengurus alumni juga ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Selamat sore untuk kita semua. Saya akan menyampaikan warta untuk Persekutuan Besar hari ini 20 Februari 2022 dengan tema Born in One. Pertama-tama, kami segenap pengurus alumni ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan di PB pada hari ini. Pembicara ada Bapak Daniel Puspowardoyo, staf perkantas dari Purwokerto, dan juga ada pemimpin pujian Andrew Wanta. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih untuk pelayanannya. Kemudian yang selanjutnya, oke, nanti mengingatkan kembali untuk teman-teman alumni yang ingin mendukung pelayanan alumni bisa memberikan persembahan ke rekening yang tertera di layar. Ya, nanti kemudian akan diberikan konfirmasi ke Septi pengurus alumni. Oke, selanjutnya ada beberapa informasi yang mau disampaikan. Yang pertama, untuk perkantas Timika, kita sedang merencanakan ada salah seorang staf, dan staf tersebut sedang mengikuti training di Semarang. Mari mendukung untuk dalam doa dan juga dana teman-teman alumni. Dan nanti untuk dukungan dana, teman-teman alumni juga akan dikontak oleh tim TP3 untuk diberikan lembar komitmen supaya bisa ikut mendukung pelayanan perkantas di Timika. Dan selanjutnya diharapkan juga untuk teman-teman alumni yang rindu melayani bisa ikut memberikan diri dalam pelayanan siswa dan juga mahasiswa karena mereka juga membutuhkan pembicara dan juga pemimpin di KTB-KTB yang akan dibentuk. Nanti untuk yang rindu, teman-teman alumni bisa silakan menghubungi pengurus. Selanjutnya, kita akan ada PB lagi, mengundang semua rekan-rekan alumni untuk bisa ikut bergabung di PB bulan depan, Maret, minggu ketiga di bulan Maret, tanggal 20 Maret. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sekian warta. Saya kembalikan ke Andrew. Oke, makasih Kak Dorcas. Ya, sebelum kita menutup, kita masih ada satu sesi lagi ya. Kita masih ada satu sesi untuk saling sharing apa yang kita dapat sama pokok doa. Mungkin untuk Kak Daniel, kalau misalnya Kak Daniel sudah ingin untuk live, boleh silakan dipersilakan untuk live. Terima kasih banyak sekali lagi untuk pelayanannya Kak Daniel pada sore hari ini. Kalau misalnya Kak Daniel tidak ingin untuk bergabung dalam breakout room juga tidak jadi masalah, tapi Kak Daniel kalau mau